Jurusnya kalau orang tua kau sudah kusekolahkan pesantren, kenapa kurang ajar, kenapa tak pakai jilbab, kenapa jurusnya satu saja, diam. Apa jurusnya? Apa jurusnya nak? Ada jurus satu lagi. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Bisa diulang? Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan orang tua ya. Jangan susahkan orang tua. Senangkan orang tuamu, bahagiakan ibumu, bahagiakan ayahmu, maka Allah akan membahagiakanmu insyaallah. Innaka la tukhliful. Ustadz Somad bukan manusia luar biasa. Itu tadi kata Ustadz Ridwan. Ustadz Somad ini adalah wali. Memang betul, tak salah lagi. Saya ini wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Aga kareba, madeceng, baji-baji. Pripun kabare? Api. Baaka badun sana ambo kasadonyo. Lancar. Biado walak kita sasudena. Oras. Bisa semua. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan talibun zakiyun. Santri yang cerdas. Kalau satu zakiyun, kalau dua zakiyani, kalau tiga, empat, lima dan seterusnya azkiya. Azkiya artinya anak-anak yang cerdas, calon pemimpin masa depan. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada bentuk mufrad, ada bentuk musanna, ada bentuk jamak. Kalau satu kitab, kitabun. Kalau dua, kitabani. Kalau tiga, kutubun. Sebutkan ayat yang menyebutkan kutubun. Fiha kutubun qayyimah. Mufradnya tahu, musannanya tahu, jamaknya tahu, ayatnya tahu. Anda ingin anak Anda cerdas, daftarkan ke pesantren Azkiyah. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Setuju? Masya Allah, tabarakallah. Minta Ustadz satu anak Ustadz maju ke depan. Mana yang paling ganteng? Yang angkat tangan, yang angkat tangan. Nah, ya, masya Allah, tabarakallah. Biar aja Ustaz, nanti enggak, nanti hitam tuh. Satu lagi. Sebelah sini satu Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Kaifa halu? Alhamdulillah. Mas muka. What is your name? Kaifa halu? Udah kelas berapa? Kelas 10. Masya Allah. Santri baru. Oh, baru masuk. Dari mana? Kota Baru. Hah? Kota Baru. Kota Baru. Sukunya? Suku Banjar, Kak. Banjar. Ulun, ulun saya ya. Kalau sidin, ikam.
Ulun, Ikam, Sidin. Saya cuma bisa 3 aja. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Sekarang kita dengar bacaan Al-Qur'annya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله. Jangan menangis. Nanti orang tuanya ikut nangis minta pulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah duduk lagi ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, sopan, santun, baik, baca Qur'annya mantap, hafal sabbihis. Kita doakan menjadi anak-anak soleh di masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal. Bangga tidak jadi anak pesantren? Sekarang ada ibu-ibu kalau ditanya, anaknya di mana Bu? SMP. Anaknya di mana Bu? SMP plus. Pas ibu yang satu ditanya, anaknya di mana Bu? Ya pesantren. Hebat tak anak pesantren? SMP pelajarannya bisa dihitung 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Finish ente wis habis. Tapi kalau anak pesantren kita hitung sama-sama ya. Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tajwid, arud qawafi. Di samping itu dia juga belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, Pancasila, dan paling cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak saya hebat bahasa Inggris. Memangnya anak pesantren nggak belajar bahasa Inggris? Anak-anakku belajar bahasa Inggris? Anak-anakku belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris paling banyak perubahannya. Saya berjalan. Apa pula ayam? I walk. Kalau saya sedang berjalan, I'm walking. Jadi walk itu bisa berubah menjadi walk, walking, walker, walker. Cuma 4. Tapi coba kalau bahasa Arab berjalan, masya, yamshi, masyan,
machine. Zahaba, pergi. Bahasa Inggris pergi, go. Go berapa bisa berubah? Go, going, gone, when. Apa lagi? Goes, go, going, gone, goes, when. Tapi kalau bahasa Arab pergi apa? Zahaba. Sekarang kita tasrif sama-sama. Tasrif yang 14. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Sekarang mudhari'nya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, tadhabna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Sekarang tasrif yang madi mudhari. Zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Berapa perubahannya? Very much. Jadi kalau ada ibu bapak menyangka anakku ini agak-agak bodoh Pak Ustadz, jadi ku masukkan ke pesantren karena pelajarannya mudah, kau salah sangka Bu. Kalau anak kau bodoh kau masukkan ke pesantren, keluar dari pesantren dua kemungkinan, kalau tak gila mati. Belajar di pesantren ini bukan ecek-ecek. Kamus bahasa Arabnya, Kamus Bahasa Indonesia Purwadarminta, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, panjangnya cuma sejengkal. Betul? Tapi kamus bahasa Arab namanya Lisanul Arab, ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, panjangnya 1 meter. Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi 1 meter. Tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 24 jilid. Bangga tidak jadi anak pesantren? Allahu Akbar. Anak SMP masuk jam 8, pulang jam 12, cabut. Yang punya motor mulai membonceng ceweknya. Jilbab masuk ke tas. Masuk angin, gembung. Anak pesantren laki-laki, tak ada perempuan. Itu kok ada perempuan? Anak pesantren perempuan, tak ada laki-laki. Ada beberapa mungkin ini laki-laki yang tersesat ini. Kalau mau anak selamat dunia akhirat, selamat bacaan Qur'annya, selamat bahasa Arabnya, selamat rambutnya, selamat wajahnya, selamat auratnya, selamat hatinya, masukkan ke pesantren Al-Azkiyah. Dia iklan ini memang setiap 5 menit sekali. Mana ada anak laki-laki ini menengok anak perempuan dari tadi? Semua mereka melihat matanya ke saya. Anak perempuan ini pun tak ada melihat anak laki-laki. Semua melihat ke saya. Paling mereka nengok tipis-tipis saja. Nggak apa-apa. Okay. Tentu iramanya tidak begitu. Jadi ibu-ibu yang kebetulan punya handphone canggih-canggih ini, bisa nggak makainya Bu? Buatkan video pendek yang ada slow motionnya. Buatkan video pendek, masukkan ke TikTok. Nah, nampakkan anak-anak ini, kiri laki-laki, kanan perempuan, ada satu yang melirik, masukkan suara musik.
Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah kalian nak. Saya tidak mau dapat kabar ada anak santri Al-Azkia jam 6 sore temenung di bawah pokok sawit. Pas ditanya sama ustazah, kok kenapa di sini? Mungkin aku anak yang terbuang. Mungkin aku anak yatim piatu yang ditemukan di depan kardus, yang dibuang oleh bapakku. Salah kau berpikir nak. Kalau ayah kau sayang, bukan dibuatkannya satu kamar besar, pakai AC, pakai TV, pakai handphone, pakai komputer. Itu ayah kau tidak sayang. Karena kau nanti akan di kamar main game online, menembak musuh yang tak mati-mati, tak tahu sholat, tak tahu sekolah, dari pagi, petang, siang, malam. Betul. Kalau orang tua kau sayang, dijauhkannya kau dari handphone, dijauhkannya kau dari TV, dijauhkannya kau dari sinetron, dijauhkannya kau dari drama Korea, dikirimnya kau ke pesantren Al-Azkia. Alif, alif lam, zal, kaf, ya, hamzah, Al-Azkia. Saya tahu banyak ibu-ibu yang bingung, apa tulisan baju Ustaz Somad? Ini bacaannya Al-Azkia, Besti. Saking semangatnya di Al-Azkia sampai lupa menghormati Tuan Syekh Idrus Hashim yang sama-sama kita hormati. Al-Muhtaram wal Mukarram Fadilatus Syekh Idrus Hashim hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi tuli umrihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Dr. Andos Haji Muhammad Wardan MP beserta jajaran, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, ibu-ibu, alim ulama, para asatis, para santri, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz dulu di pesantren, of course. Cuman enak kalian. Saya dulu di pesantren, santrinya 1.800, laki-laki semua. Kalian masih ada perempuan, walaupun lirik-lirik tipis aja. Kami dulu laki-laki semua. Kalau mau nengok perempuan, hari libur, hari Ahad, nenek-nenek jenguk cucunya. Atau pas di dapur ngantri nengok bibi-bibi masak. Enak kalian di pesantren, bangunannya cantik, indah, Masya Allah, tabarakallah. Tempat kami dulu, tak usah aku ceritakan, menetes air mata darah nanti. Saya nggak mau lah anak saya pesantren, nanti kalau anak saya pesantren kurus macam Ustaz Somad. Aku ini kurus bukan nggak makan. Dari tadi makan, bahkan tadi makanan sudah banyak, nggak jadi dimakan. Saking kan kenyangnya. Lalu kenapa Ustaz kurus? Ini takdir guys. Takdir. Aku nggak mau lah pesantren. Nanti kalau taman pesantren cuman bisa jadi ustad. Siapa bilang anak pesantren cuman bisa jadi ustad? Saya ceramah ke Lampung. Kemana? Tidak ada yang boleh masuk kamar Ustaz Somad. Ruangannya di atas. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Saya buka pintu, polisi. Saya sangka dia mau nangkap. Kamu siapa? Aku adik kelas Ustadz di pesantren. Kok bisa kemari? Aku sekarang tugas di Brimob, sekarang sedang tugas di Lampung. Silakan masuk. Kok taman pesantren? Iya. Kok bisa jadi polisi? Justru anak pesantren dapat prioritas jadi polisi. Saya pergi ke Aceh. Kemana? Ke Aceh. Sampai ke Aceh, masuk tentara, tugap.
berisi, tinggi. Pas jumpa, senyum dia. Mat, kita satu kelas dulu katanya. Masya Allah, langsung kami selfie. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Jawab dengan jujur ya. Mana yang lebih mantap dakwahnya? Jadi ustadz atau jadi polisi sama tentara? Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih mantap dakwahnya? Jadi ustadz atau jadi polisi tentara? Sepakat mereka mengatakan ustadz. Mantap. Sekarang saya sebutkan satu cerita. Saya sedang jalan-jalan di jalan yang sepi, tak ada orang. Tiba-tiba ada orang main judi laga ayam. Laga ayam. Lalu saya ceramahi, ya ayyuhalladzina laga ayam. Wahai orang yang laga ayam, nanti kalian di akhirat akan dilaga Allah Ta'ala di neraka jahanam. Apa kata mereka mengejek? Dia muncung kau soman. Kau ceramah jangan di sini, pergi kau ceramah di masjid sana. Saya tak bisa melawan karena saya tak punya senjata. Coba kalau saya polisi, saya tentara dengan pistol besi saya. Laga ayam kalian, ku pecahkan kepala kalian, muncul kepala ayam. Laga. Kau yang melaga ayam, sini. Kau yang melaga ayam, sini. Sini ayam kau, sini. Sekarang kalian kulaga. Laga. Bisa apa tak bisa? Bisa, karena punya pistol, punya senjata, punya seragam. Sekarang kutanya sekali lagi, siapa yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Ustadz atau polisi tentara? Aduh. Kalian bisa, oh kamera. Salatullah, salamullah. Lambaikan tangannya ke atas. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah turunkan, nanti lama-lama ketiak basah. Kita nggak apa-apa, kawan di sebelah pingsan. Kenapa mesti menyekolahkan anak ke pesantren? Di luar sana pergaulannya luar biasa, betul nak? Saya berkawan sama kawan-kawan. Kawan saya ini merokok. Saya tak merokok. Apa kata dia? Mat, kau nggak merokok? Enggak, bencong. Oh, saya dibilang bencong. Mana? Kita nggak tahan kita kalau dipanas-panasi orang. Tapi kalau di pesantren, kita dijaga sama ustadz, kita dipelihara, kawan-kawan kita baik. Betul? Tahan di pesantren? Sampai kelas berapa? Kelas 12. Saya dulu cuma sampai kelas 6. Sekarang kalian 12. Lama betul. Rupanya sekarang ngitungnya dari SD. Masuk pesantren langsung kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibu-ibu, mana di sini yang ibu-ibu yang anaknya di Al-Azkiyah? Tak ada. Ibunya tinggal semua. Ada. Ibu kalau menjenguk anak di pesantren ini, jangan lemahkan mental mereka ya Bu. Kuatkan mereka. Pukul bahunya. Belajar kau di sini nak. Sampai kelas 12. Pulang nanti kau jadi orang. Jangan jadi setan. Begitu. Jangan lemahkan mentalnya. Ini kadang orang tua ini melemahkan. Aku tak sampai hati lah. Menangislah dia. Ibu kuatkan mentalnya. Kalau ibu mau nangis nanti udah keluar pintu gerbang, udah kira-kira sampai simpang Gerinda. Hah? Simpang Granit. Udah lewat simpang Granit, udah ada agak-agak ke lintas timur, nampak pokok-pokok sawit, nangislah di situ.
pegang berondolan itu. Di sini jangan, bangkitkan semangatnya. Kau nanti akan menolongku di akhirat, nak. Kau akan mendoakan aku, nak. Siap, Bu? Siap? Bangkitkan semangat anak ya, Bu. Anakku dijenguk sama ayah sama emak seberapa kali sembuh, berapa kali datang? Sebulan sekali. Enaknya. Ustadz dulu setahun sekali. Rumah Ustadz di Riau, pesantren Ustadz di Medan, Sumatera Utara. Nah, 12 jam naik mobil sampai lupa orang tua. 12 bulan baru jumpa. Kalian sebulan sekali. Kalian ini orang anak-anak yang beruntung dan bertuah. Gedungnya bagus, orang tua selalu datang. Kenapa Ustadz ceramah kena panas ini mau? Supaya aku merasakan apa yang kau rasakan. Saya terus terang berada di tengah-tengah santri ini. Ini saya sedang tidak merasa jadi ustadz. Saya rasanya kelas 13 ini sekarang. Langsung redup. Habis kepanas lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, bapak-bapak yang sudah anaknya terdaftar di Al-Azkiyah, alhamdulillah. Yang anaknya belum mau, insya Allah akan mau. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau, innalillah. Ibu mau punya anak yang ganteng, kaya raya, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi sakau, kena narkoba, kena ganja, kena sabu-sabu, kena pil anjing gila. Gara-gara apa? Gara-gara salah didik, salah asuhan. Padahal doa kita adalah Rabbi habli minas sholihin. Anak SMP ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Kelopak. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Heran Pak Kapolsek, kok bisa begini? Rupanya habis ngisap lem kambing, koslet otak di kepala. Anak-anak ini semuanya sehat walafiat, segar bugar, masya Allah, tabarakallah. Pak Dan Ramil, kira-kira kalau anak pesantren masuk tentara lulus tak Pak Dan Ramil? Pak Regar, masya Allah, halak kita sesudina, masya Allah. Kira-kira Pak Kapolsek, anak pesantren masuk polisi lulus tak Pak Kapolsek? Tengok, lulus. Pak Kapolsek bilang lulus, Pak Dan Ramil bilang lulus. Mereka tak mungkin bohong, tak ada dusta di antara kami. Nanti ketika Ustadz Abdul Somad lewat naik motor, umurnya sudah 75 tahun, pulang dari masjid mau sholat, tiba-tiba disemprit sama polisi, prit, kena tilang. Saya bilang, saya sudah pakai helm, saya sudah pakai peci, saya sudah pakai STNK, BPKB, cukup semua. Apa yang mau kau tilang? Saya santri Ustadz dulu di Al-Azkiyah. Saya stop cuman mau salaman minta barokah Ustadz. Oh indahnya. Tapi aku tak pernah ngajar di Al-Azkiyah. Kapan kau jadi santriku? Ustadz memang tak ngajar, tapi pernah ceramah sekali, masuk ke dalam hatiku Ustadz. Nanti kita sinetronkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada bapak-bapak masuk rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ada ruang di situ. Nama ruangannya ICU. Apa pula ICU? Tulisannya ICU kok. ICU. Artinya ICU, you don't see me. Karena orang di ruang ICU itu matanya terpejam, orang luar bisa melihat, dia tak bisa menengok ke dalam. Itulah maka tulisannya ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari waang, waang tak bisa mencari ambo. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Bogesnya nanti saya tanya ya. Masuklah seorang dokter.
jilbabnya panjang, habis sholat duha, tangannya megang tasbih, masuk dia ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang koma sehat, ibu-ibu yang sakit sehat. Apa kata mereka? Kata ibu-ibu itu yang ada di ruang itu, ya Allah, kupinangkanlah anak lajangku ke dokter gadis ini. Pas ditanya, Bu, dokter tamat dari mana? Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dokter spesialis jantung koroner. Dulu pesantrennya di mana? Dari Al-Azkiyah. Ada pula dokter yang tak tamat pesantren, rambutnya macam sarang tawon, merah kuning kelabu, antingnya 13, 5 di sini, 5 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Masuk dia ke dalam. Orang yang sakit itu kan pandangannya rabun, disangkanya sapi. Kukunya pula hitam panjang, anak fang. Mana yang sakit? Mana? Disangka orang itu malaikat maut. Mati kan? Dia sadar bahwa tato tidak boleh, banyak-banyak anting menyakiti diri tidak boleh, bahwa berjudi haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Anak-anak pesantren hafal itu semua, betul? Ada pelajaran mutolaah, Masya Allah, tabarakallah. Ada pelajaran nahu. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu nggak ada dalam bahasa Bugis, itu tak ada dalam bahasa Banjar, itu tak ada dalam bahasa Batak, itu tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadun. I'm walking with Muhammadun. Tidak berubah. Kenapa dalam bahasa Arab berubah? Karena dalam bahasa Arab ada rofa, ada nasab, ada jar, ada fatah, ada kasroh, ada dhammah. Kenapa hadza Muhammadun? Karena dia khabar dari mubtada hadza. Kenapa ra'aitu Muhammadan? Karena Muhammadan maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kenapa marartu bi Muhammadin? Karena dia majrur bi harfi jarrin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Yang nggak nyambung mohon maaf ya, ini untuk azkia aja. Kasihan deh lu. Dulu kemana aja? Kenapa tak belajar di azkia? Menyesalkan? Daftarkan segera ke azkia. Ini kalau dipotong video ini udah berapa iklan ini? Potong. Mana tim medianya? Mana tim media? Tolong nanti tim media potong. Nanti kita akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya kalau belum follow lah. Bapak-bapak wali murid, mana yang anaknya di azkia angkat tangan? Nanti videonya tolong tonton ulang, di-share ke kawan, tetangga, kawan, sahabat, kerabat semua. Share. Hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz tiba-tiba bertakbir? Tak boleh kita menyombongkan diri. Kalau terasa diri kita lebih hebat, aku anak pesantren, aku bisa bahasa Arab, cepat bertakbir. Karena kalau kalian tak cepat bertakbir, itu hidung segera membesar. Lama-lama masuk anak katak ke dalam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Kalau kita mati, yang dibawa itu apa, nak? Amal apa? Amal soleh, bukan somat. Ada ibu-ibu yang rajin baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Muluk, baca Al-Waqi'ah. Kalau dia meninggal dunia, masih bisa baca? Tidak bisa. Kalau dia datang wirid Yasin, apa yang terjadi? Lari semua orang. Hantu. Ada bapak-bapak yang rajin wirid Yasin, yang rajin tahlilan, yang rajin salawatan, yang rajin haulan, yang rajin jumatan. Kalau meninggal masih bisa dia datang? Tidak. Tapi ada yang kekal. Yang kekal adalah waladun sholihun yad'ulah. Inilah yang akan mendoakan malam Rabbighfirli. Tengok Pak, hafal mereka Pak. Kalau Ustadz Somad meninggal, anakku mau mendoakan. Kalau Ustadz Somad mati, anakku mau mengirim Al-Fatihah. Nasibku udah jelas Pak. Nasib kalian STJ, status tak jelas. Aku udah jelas. Janji ya. Janji. Al-wa'du dainon. Janji adalah awas kalau tak kalian kirim. Apalagi yang bisa mengalir. Jangan putus asa. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, dibangunkan ke asrama yang kuletakkan batunya tadi. Itu kalau sampai tak selesai, aku malunya dunia akhirat. Ditanya orang, Ustadz Somad kemarin yang meletakkan batu pertama di pesantren Al-Azkiyah. Iya, nggak siap-siap gedungnya Ustadz. Mau diletak kemana mukaku ini? Maka mumpung bapak ibu sedang ramai, ini ku tengok orang Bugis itu kan kaya-kaya. Orang Bugis itu topinya aja emas. Ustadz tahu dari mana? Aku dikasih orang Bugis. Dikasih orang Bugis topi emas. Kenapa tuh Ustadz pakai? Takut hilang. Saya simpan di rumah. Saya masukkan ke plastik kaca, saya kunci, saya masukkan ke lemari, saya kunci, saya masukkan ke kamar, saya kunci. Kuncinya sekarang tadi mana? Setiap tamu yang datang, saya bawa ke rumah, saya tunjukkan. Inilah topi emas yang dikasih orang Bugis. Semua tamu asal menengok topi itu, macam menengok kucing Anggora. Orang Bugis ini kaya-kaya. Coba tengok berapa yang topi emas. Tapi kalau mereka meninggal, apakah topi emasnya itu dibawa? Orang Bugis kalau menikah, itu ada namanya cincin, gelang, rantai. Gelangnya sampai kemari, rantainya sampai kemari. Dan itu kalau meninggal apakah dibawa? Mari kita sambut gelang sama cincin rantai mereka itu. Kita masukkan semua ke dalam ini. Setuju? Nah, bawa nak, bawa. Laki-laki tak boleh masuk ke perempuan. Minta 4 orang anak perempuan. Sini anakku, cepat sikit sebelum mereka berubah pikiran. Cepat sikit, pegang, bawa ke sana. Itu mereka udah mulai membuka gelang, rantai cincinnya. Wah, gelang kaki, rantai kaki semua. Ada yang giginya emas. 4 orang aja, jangan banyak-banyak. Bawa ke sana, bawa ke sana. Cepat sikit. Nampaknya mereka udah mau pulang itu. Nah, tak ada kotak-kotak, tak ada disiapkan kotak. Kotak. Ini sorban ini, kasih ke anak laki-laki.
biar dibawanya. Baru kita bersolawat bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa kalian jauh-jauh? Ini emasnya besar-besar. Bawa ke sini. Mana kotak-kotak? Cepat sedikit. Mainkan. Ini ikan-ikan paus, ikan hiu besar-besar semua sini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Apakah Ustadz Somad ini niatnya jahat mau mengambil rantai-rantai gelang ibu-ibu ini? Tidak jahat. Lalu tujuan Ustadz Somad ini untuk apa? Supaya mereka selamat dunia akhirat. Masya Allah, saya tengok gelangnya udah tinggal setengah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bersedekah dilapangkan rezekinya, diganti Allah. Yang tak bersedekah mudah-mudahan cincinnya hilang. Jangan diaminkan. Apa kata malaikat mendoakan orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tak bersedekah juga didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Waspadalah, waspadalah. Tabligh Akbar bersama Datuk Sri Ulama Setia Negara Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDE SAP HD. Tema mencetak generasi bermanfaat untuk membangun peradaban umat di Pondok Pesantren Modern Al Azkia. Pengalihan. Apa yang dialihkan ini? Oh, desa pengalihan. Pengalihan 22 Januari 2023. Gambar Ustadz Dr. Junaidi kecil aja. Kecil, cuman cincinnya itu yang khas itu. Gambar Kiai Haji Muhammad Ridwan LC kecil aja mereka buat. Pas gambar Ustadz Somad, mereka giginya sedikit aja nampak. Pas saya mekar. Ini yang membuat foto ini luar biasa. Bisa pula muka saya putih dibuatnya di sini. Padahal aslinya tengoklah lebih putih. Tapi karena panas ini bebelang jadinya. Ini be, nanti malam pulang ke Pekanbaru seminggu minum jus bengkoang ini biar supaya glowing lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amalku tak banyak ya Allah. Aku sadar amalku tak banyak. Aku berharap dengan amalku yang sikit ini mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf ini mengalirlah pahalanya untuk kita bersama insya Allah.
Anak-anak ini nanti akan sholat, nginap di sini, di asrama, di kelas, baca Quran. Itu tadi yang batu pertama itu untuk apa tuh nanti Ustadz Ridwan? Pembangunan gedung asrama putra. Mereka tidur nanti di sana. Tidurnya aja kita dapat aliran pahala, Pak. Mereka malam bangun tahajud, betul nah? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mandi, airnya mengalir di asrama, mengalir juga ke liang lahat ke kuburan kita nanti insya Allah. Saya insya Allah nasib saya udah jelas dah. Udah saya booking anak-anak ini mendoakan saya. Bapak sama ibu yang belum jelas lagi. Apakah anakku mau mendoakan ibu bapak yang sudah berwakaf bersedekah? Alhamdulillah. Yang belum jangan ya. Kita tunggu sampai mereka bersedekah. Ada ibu-ibu, gelangnya banyak, rantainya banyak, subangnya banyak, antingnya banyak, penuh satu mangkok, sampai giginya pun emas. Asal jumpa sama orang, tiba-tiba mati, meninggal. Apakah emasnya itu dibawa mati, nak? Apakah emasnya itu dibawa mati, nak? Kalau dia meninggal, emasnya itu kan tinggal, kan? Siapa lah yang ngambilnya? Siapa yang ngambilnya, nak? Laki. Untuk apa kira-kira, nak? Hah? Untuk apa? Istri baru. Saya tak ada mengatakan, mereka yang jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita ada sekarang ini tinggal. Semuanya akan sia-sia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wal as innal insana, orang kaya rugi, orang miskin lebih rugi. Orang ganteng rugi, orang jelek rugi dua kali. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Inilah amal soleh kita insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ridwan ini adik kelas saya di Al Azhar Kairo. Tahun berapa Ustadz Ridwan sampai Mesir? Ustadz Ridwan sampai ke Mesir tahun 2006. Ustadz Somad pulang dari Mesir tahun 2002. Berapakah jarak antara kami? Jauh. Saya ini jauh lebih tua dari beliau. Saya ini mungkin level kakek lato-latunya beliau. Tutak. Mau jadi apa anak kita ini? Tak. Ayahnya tidur, tak. Emak baca Yasin, tak. Tapi kalau di pesantren, ada anak pesantren main latu-latu? Mana ada? Ada juga? Aduh, hancur. Itulah jujurnya anak-anak pesantren ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya udah pernah putus asa, Pak. Putus asa melihat dunia ini. Orang-orang tua udah pakai ganja, tertangkap pakai sabu di hotel, berzina pakai narkoba. Sampai akhirnya saya curhat kepada seorang senior profesor. Aku udah putus asa Pak Prof melihat dunia ini. Kata Pak Profesor, jangan putus asa Ustadz, karena masih ada tunas-tunas hijau yang kalau kita jaga dengan baik, mereka akan jadi pokok yang kuat. Dan tunas-tunas hijau itu ada di Al-Azkiyah. Ini pokok kayu, akarnya dimakan ulat. Apa isinya? Masya Allah. Kita tes duit warna apa yang paling banyak. Pejam mata, bukan sulap, bim salabim. Bismillah, gambar apa? Kita tengok bagaimana orang pengalihan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Basah baju 2 lapis 10.000 lah dikasih orang. Duit ini bukan saya bawa ke Pekanbaru, Pak. Saya kalau tablik akbar di mana-mana, duit dari pesantren Al-Azkiyah itu akan dibangunkan ke sini. Jangan kalian curiga duit itu bawa pulang ke Pekanbaru. Tidak. Biarlah sekali lagi kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadilah pengobat hati pelipur lain. Nanti dihitung semuanya, diumumkan oleh Ustadz Ridwan, semuanya menjadi amal jariah buat kita bersama insya Allah. Begitu nanti dipanggil malaikat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipanggil malaikat, kelompok pesantren Al-Azkiyah silakan masuk ke surga. Yang pertama masuk Ustadz Ridwan, habis itu pewakaf, Ustadz Ustazah, wali murid, santri-santri, Syekh Idrul Hasim duluan. Habis itu ada pula di barisan paling ujung itu Ustadz Somad. Ditanya sama malaikat, ini rombongan mana? Kok nyasar ke Al-Azkiyah? Saya bilang, aku pernah ceramah sekali. Silakan masuk. Itulah gunanya kita selalu menggabungkan diri dengan orang-orang soleh. Kita doakan mereka yang menghitung ini jangan sampai salah hitung. Pajam mata mereka ini, masya Allah. Tengok, merah semua duit ternyata. Masya Allah, Allahu Akbar. Akan datang Ustadz Ridwan kalau ada pengajian, tolong karpetnya ini jangan hijau. Ini pun jangan hijau, buat merah supaya orang ini bersedekah pakai duit merah semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ditanya nanti sama orang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad LCDESA. Oh, desa itu kampung. LC itu artinya tulisan Latinnya licenci. Apa tulisannya? Licenci. Licenci itu artinya surat izin boleh mengajar. Jadi kami ini sama Ustadz Ridwan sudah dikasih surat izin mengajar dari Al-Azhar Kairo Mesir, boleh mengajar agama. Paham anakku? DESA itu singkatan dari bahasa Perancis, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bisa diulang? Diplôme Études Supérieures Approfondies. Wah, banyak duit. Kecil dia memang, tapi banyak dia buat duit. Cabai rawit ini luar biasa. PhD itu S3. Saya berjanji ke orang tua, aku mesti sekolah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bogor. Yang penting niatnya membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua ya nak. Senangkan orang tua ya. Jangan lawan. Janji. Ustadz pulang dari Maroko tahun 2008. Tahun berapa? Emak Ustadz meninggal tahun 2019. Tahun berapa? Berarti Ustadz menjaga emak berapa tahun? Memang kalau kena panas ini susah ngitung memang. Dari 2008 ke 2019 11 tahun saya serumah menjaga emak. Tak pernah saya lawan, tak pernah saya bantah. Nasihat Ustadz ke anakku, jangan lawan orang tua. Bisa diulang 3 kata nih? Jangan lawan orang tua. Sekali lagi. Jurusnya kalau orang tua kau sudah kusekolahkan pesantren, kenapa kurang ajar, kenapa tak pakai jilbab, kenapa jurusnya satu saja, diam. Apa jurusnya? Diam. Apa jurusnya nak? Diam. Ada jurus satu lagi, kalau belum bisa membahagiakan jangan menyusahkan. Bisa diulang? Kalau belum bisa membahagiakan
Jangan susahkan orang tua ya. Jangan susahkan orang tua. Senangkan orang tuamu, bahagiakan ibumu, bahagiakan ayahmu, maka Allah akan membahagiakanmu insyaallah. Innaka la tukhliful. Ustadz Somad bukan manusia luar biasa. Itu tadi kata Ustadz Ridwan. Ustadz Somad ini adalah wali. Memang betul, tak salah lagi. Saya ini wali murid dari anak saya Mizian Hazik Abdillah. Ustadz Ridwan ini orangnya rendah hati dan tawadu. Kita doakan Allah memperbanyak makhluk-makhluk macam Ustadz Ridwan ini. Orang seperti Ustadz Ridwan ini udah hampir-hampir punah, seperti dinosaurus. Banyak orang tidak mau bersusah-susah, jadi PNS, jadi dosen, berceramah, bangun pesantren tak mau. Beliau mau pulang ke kampung, bangun pesantren. Pesantren Masya Allah lantai 1, 2, 3. Hai. Saya sangka tadi saya yang paling tinggi di sini. Rupanya ada di sana tinggi juga mereka. Rupanya ada di sana tinggi juga mereka. Masya Allah, tabarakallah. Jangan pernah merasa lebih tinggi karena ada yang lebih tinggi. Betul? Bersembunyi mereka semuanya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 4 kurang 15, jam 3 kurang 15, sekarang sudah jam 4 kurang 15. Pas 1 jam saya berdiri. Walaupun saya tak melihat jam, saya sudah tahu saya berdiri ini 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Kesemutannya. Panasnya jangan ditanya lagi. Tapi saya tak mengeluh panas karena anak-anakku juga kepanasan. Betul nak? Betul. Detak jantung nih rasanya tak normal. Tapi insya Allah semuanya sehat. Tetes peluh keringat kita itu nanti bernilai amal soleh insya Allah. Mudah-mudahan yang di dalam tenda juga masuk surga. Bukan kami sakit hati kepanasan Dinda. Amin ya Rabbal. Puncak dari pengajian bukan tablik akbarnya. Puncak dari pengajian adalah doanya. Mari kita aminkan doa dari Syekhuna Al-Fadil Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidi Fadilatul Syekh Idrus Hashim Hafizahullah ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.